Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, sepertinya tiga tersangka klaster pertama, yakni Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, segera menyusul rekan-rekannya, yakni Roy Suryo dan juga Tifa, duduk di kursi pesakitan persidangan dan segera divonis oleh pengadilan. Karena Polda Metro Jaya sekarang tengah melengkapi berkas perkara mereka dan sebentar lagi akan dikirimkan ke Kejaksaan DKI Jakarta. Nah, semoga prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit seperti Roy Suryo dan juga Tifa ya. Karena kita ingin melihat orang-orang ini mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Rismon Hasyolan Sianipar kembali membuat sebuah video di kanal YouTube-nya dengan membongkar dugaan kumpul kebo yang terjadi di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi ataupun para pemburu ijazah Pak Jokowi. Bahkan Rismon menyebutkan beberapa inisial yang mungkin nanti bisa kita analisis gitu ya kan. Mungkin kalian nanti komen juga di bawah kira-kira inisialnya itu siapa teman-teman. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Trio Manusia Solo ini bapak dan dua anak sudah basi, baunya pun sudah menyengat hidung, bahwa sambutan pada safari Jokowi ternyata juga sepi. Waduh, luar biasa teman-teman. Amin, amin. Woi, dari mana kau? Dari tadi saya, Bang. Aduh, urus. Waduh, Amin Rais. Tadi dia bilang bau Pak Jokowi sudah menyengat. Sekarang saya tanya sama kalian yang nonton video ini. Siapa yang paling menyengat baunya? Amin Rais atau Pak Jokowi? Dan katanya penyambutan di Lampung itu sepi. Aduh, saya ini saksi hidup mendampingi Pak Jokowi selama 3 hari di Lampung. Dan baju saya setiap kunjungan itu basah semua teman-teman. Karena membludaknya masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Saking sesaknya gitu loh, saking panasnya. Aduh, amin, amin. Ini salah satu videonya teman-teman. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ova Emilia, Rektor UGM, sudah 2 kali membuat video klarifikasi. Tidak ada satu biji pun kata asli. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Ijazah Sejak asli. itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. Wow, Mikel. Aduh, katanya sih Mikel ini bakal jadi salah satu saksi nanti di persidangan. Tapi omongannya aja asbun semua. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. Oke, pemirsa, ya kita sedikit jauh dari apa dulu lah, sains ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Wow. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka, ya perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Ya. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini
untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat. Ya. 8 Yang pertama pasangan. RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu. Ya. Betapa RH, munafiknya TT. mereka itu. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu. ASWN. Ya, saya kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga IA dengan WB. IA Kalau dan orang-orang WB. di sono itu, sebelah sono udah paham itu ya. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. Yang keempat NNS dan HC. NNS Ya, dan ini HC. pemilik akun besar ini, akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya subscribernya. Tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya. Tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Ya, 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Wow. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya si pasangan kumpul kebo ini, ya bersama saya terus, gitu. Kalian tahu lah, lihat aja Bali Academy, sama saya terus orang ini dua, dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah. Ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya mengaku menikah, sudah menikah, padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa-bawa itu, mereka penipu itu. Ya. Kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Ditipu Padahal setengah kemana-mana tahun. sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya. Parah, moralitas apa kayak gitu, mengurusin orang lain. Ya, dia aja kumpul kebo. Parah itu. Itu NNS. NNS. Ya, Siapa yang keempat itu. NNS? NNS dengan HC. HC. Berikutnya yang kelima, AK dan S. AK Ya, dan AK S. dan S. Yang keenam, X dan MS. X. Yang ketujuh, NS. MA dan LI. Yang kedelapan, US dan AH. Nah, inilah setidaknya, ya. Jadi 8 pasangan-pasangan pasangan. kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Wow. Ya, ada yang udah punya istri, ya, ada yang kumpul kebo, aduh, ada punya anak istri. Ini rata-rata itu udah punya anak istri itu, ya, selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Papa lagi apa ini? Bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan, gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya, ya, pergerakan-pergerakan semacam itu, ya. Ya, jadi itulah faktanya, ya. Wow. Jadi busuk moralitas mereka itu, busuk. Wow. Wow. 8 pasangan.
Ini serius kau Mon, ha? Ini serius kau. Nah, ini video ini baru saja saya lihat di kanal YouTube-nya Rismon, teman-teman. Balige Academy. Dia baru saja membuat video ini dan saya kaget loh. Ada 8 pasangan di tubuh pembenci Pak Jokowi, pemburu ijazah Pak Jokowi yang diduga selingkuh dan diduga juga kumpul kebo. Waduh. Padahal cover story mereka selama ini sangat agamis, sangat islami, ya kan? Selalu melantunkan kalimat-kalimat Allah dan lain sebagainya. Padahal tapi ya ini belum tentu benar, teman-teman. Ini masih dugaan dari Rismon. Karena kan Rismon pernah satu grup dengan mereka dan otomatis ya informasi-informasi selentingan seperti ini mungkin dia dapatkan lah ya. Makanya dia ceritakan sekarang. Ini masih diduga. Jadi jangan kita menyimpulkan, bahaya teman-teman. Nanti Anda dilaporkan loh sama inisial yang tadi. Tapi ini tuduhan serius loh, tuduhan serius. Dan untuk inisial tadi 8 itu, silakan Anda komen di bawah. Kira-kira orangnya siapa? Nah, ini yang penting, kira-kira orangnya siapa. Tapi diduga, ingat itu ya, ada praduga tak bersalah, teman-teman. Ada praduga tak bersalah. Ini respon aja tadi bilang diduga. Nah, diduga walaupun dia menyaksikan, merasakan sendiri ataupun diceritakan sendiri peristiwanya seperti apa, cuman dia tetap mengatakan diduga. Ini penting nih. Horas Merdeka. Horas Abang bisa pastikan nggak ke ruang publik, apakah eksistensi Roy dan juga Tifa ini benar-benar Pak Prabowo tidak mengikut campur di wilayah itu? Pemerintah nggak ikut campur soal. Pasti, oke. Pemerintah juga tidak intervensi soal itu. Oke. Dan pemerintah fokus untuk melakukan menunaikan janji-janji politik ke masyarakat. Itu kan persoalan politik. Baik. Itu kan juga persoalan lebih kepada dendam orang-orang tertentu kepada presiden terdahulu. Iya. Dan biarlah itu dijalani prosesnya secara pemerintah nggak ikut-ikutan. Pemerintah lebih fokus untuk menunaikan janji-janji politik kepada masyarakat. Kan nggak mungkin pemerintah diseret-seret untuk urusan-urusan yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan di level individu-individu. Iya. Terkait itu, hak pribadi masing-masing. Termasuk misalnya Pak Jokowi hari ini melaksanakan safari politik, ya itu haknya PSI. Yang jelas tidak offside, tidak curi start, nah, itu masing-masing kita punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi ya hal yang lumrah lah seorang tokoh, apalagi mantan presiden, untuk melaksanakan silaturahmi, atau mungkin tepatnya silaturahmi ya saya nggak tahu. Tapi ya itu tadi, mari kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa negara ini cukup beragam, kepentingannya juga cukup banyak. Ya antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi kami yang hari ini memang ditugaskan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, ya tentu satu komando kepada Ketua Umum kami, yaitu Gus Muhaimin Iskandar. Gus Imin. Kalau Pak Prabowo netral saja terhadap kasus-kasus yang muncul, pasti Jokowi tidak bisa mempertahankan diri. Kita bahaslah ijazah palsu. Oke? Ijazah palsu ini kan Prabowo punya pilihan, masih punya, bisa meminta deponering ke kejaksaan demi, kan berkali-kali itu terjadi deponering karena demi ketenangan, bisa juga berlanjut kepada atau karena memang alat buktinya ya? Ya, alat buktinya sidangnya terbuka. Ya. Nah, bagi publik yang mau berpikir sederhana, kan begini yang terjadi sekarang. Ada teman Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan melaporkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftar yang dipublish itu palsu. Itu Jokowi menyatakan saya punya ijazah. Salah kau, salah. Roy Suryo tidak pernah melaporkan ijazah Pak Jokowi. Di situ aja kau sudah salah. Hei, saya Didu. Di situ aja kau sudah salah. Jadi kau nggak usah ngomong-ngomong soal ijazah deh. Udah, aduh, di awal aja udah salah. Apaan sih? Yang pertanyaan apakah ijazah yang dia punya itu kalau memang ada? Kalau ini kan, nah sama atau berbeda dengan yang dipakai, yang di teman-teman. Kalau itu sama, artinya ijazah yang dipegang Pak Jokowi palsu dong. Lah, Oke? Lah? Kalau itu berbeda, nah itu kan kalau ada. Kalau ada dan sama, artinya yang digunakan Pak
ijazah Ngomong Jokowi pun palsu nggak dong, becus karena ya kan. hampir bisa dipastikan yang beredar ini adalah palsu. Kalau itu berbeda artinya Pak Jokowi punya ijazah dan asli, berbeda dan asli loh ya, dan berbeda dengan yang beredar, artinya Jokowi pernah menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan. Nah, kesimpulannya, ijazah-ijazah yang didapatkan oleh Bonatua, salinan ijazah dari KPU itu sama semua dan sama dengan yang dipegang Pak Jokowi. Itu sudah dikonfirmasi oleh kalau nggak salah satu kuasa hukum Pak Jokowi. Jadi semua data-data di dalam ijazah itu sama semuanya, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang pokoknya tidak ada yang beda lah, pokoknya sama semua. Yang beda hanya ukuran kertasnya, teman-teman. Dan, nah ini yang penting. Apa yang tertuang di dalam salinan ijazah itu benar adanya. Itu yang digunakan Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden 2 periode. Jadi orang ini kudet. Jadi kau nggak usah ngomong ijazah, kok kudet soalnya. Nah, ini akan terbukti di sidang. Jadi Betul. maksud saya, nah saya melihat sih Pak Prabowo ini positioning ke hukum ke Jokowi dia netral aja. Iya, nggak ada intervensi. Jadi saya berharap Pak Presiden netral aja lah melihat ini, biarkan aja bergulir netral di persidangan, saling membuktikan gitu kan. Nah, karena teman-teman saya juga ini berkeyakinan bahwa ini palsu gitu. Aduh, kudet. Iman diusir dari forum itu, Nusron diusir dari forum itu. Bagus secara emosi, tapi gagal secara etik. Karena itu kita ingin mahasiswa itu bertempur di wilayah gagasan. Buku ini dimaksudkan untuk itu. Anda, Bung Karno, bawa bendera revolusi, juga nggak pernah tahu apa inti dari marxisme. Begitu terjadi perubahan, Anda menang, yang isi Indonesia itu liberalisme. Coba, fasisme, militerisme. Nanti kalau saya masuk dalam perdebatan, Rocky Gerung pro rejim. Jadi pembagian mental dan pikiran itu tidak lagi tertib. Bela-bela koperasi, bela-bela MBG. Lalu saya bilang, itu perintah konstitusi. Tapi kenapa dibela? Loh, konstitusi bilang begitu, dibela. Itu kan buat keadilan sosial. Itu artinya memihak pada pemerintah. Enggak, saya memihak pada konstitusi. Orang yang begitu tidak paham beda antara konsep dan pelaksanaan. Jadi dia sendiri nggak ngerti. Lain kalau dia bilang, ya benar, tapi itu sarang korupsi. Nah, lu betul. Tidak mampu menemukan duduk perkara. Ya bahayanya, tokoh-tokoh yang mulai muncul, mereka riding the tidal wave of stupidity. Menunggangi arus pasang kedunguan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana? Apakah kalian sudah menemukan inisial-inisial yang disebutkan Rismond, siapa orangnya teman-teman? Kalau kalian sudah menemukan ya, just komen di bawah. Dan ingat, jangan lupa diduga, karena ada delik hukumnya nanti teman-teman. Bahaya, karena Rismond hanya menyampaikan kode-kode, simbol-simbol dan inisial, tidak menyebutkan nama seseorang secara gamblang. Nah, ini pendidikan yang bagus juga nih bagi kita semua. Jangan mudah menuduh, kata Pak Jokowi. Jangan mudah curiga. Jadi cukup diduga-diduga aja gitu ya kan. Praduga tak bersalah, seperti yang dipraktekkan oleh Rismond. Tapi ini sangat mencengangkan, sangat mencengangkan. Saya pikir mereka ini sangat bersih, sangat menjaga kehormatannya. Ya, kalau RH dan TT ini kan memang sudah tersebar, sudah viral duluan kata Rismond ya kan. Dan mungkin salah satu penyebab pisahnya mereka ini, dulu kan Refli Harun tuh mengatakan, saya kuasa hukum dari Troya. Waduh, 2 orang kan, Troya. Kita menyebutkannya roti sobek, roti busuk. Tapi sekarang mereka sudah pisah. Troya ini udah nggak ada lagi. Jadi Tete hanya membentuk tim hukum sendiri. Jadi tanpa ada RH. Nah, ini membuktikan bahwa
diduga isu ini juga mengganggu kehidupan pribadi mereka, teman-teman. Karena kalau tidak mengganggu kehidupan pribadi mereka, nggak mungkin mereka pisah jalan, pisah secara kuasa hukum, nggak mungkin. Pasti tetap bersatu. Tapi kalau kalian perhatikan, setelah isu itu berhembus, kedua orang ini tidak pernah lagi satu frame kamera. Terakhir ketangkap satu frame kamera saat Tifa ditangkap Polda Metro. Di situ aja tuh. Setelah itu nggak pernah lagi, dan sebelum itu nggak pernah lagi. Apakah memang isu itu sangat-sangat mengganggu, teman-teman? Waduh, ini kalau 7 orang lainnya ini terungkap juga ke publik, wah apa jadinya? Apalagi mereka ini kan selalu merasa paling suci lah gitu ya kan. Ini kan ngeri, teman-teman, ngeri banget isunya. Dan terkait dengan Amin Rais, aduh, Amin. Aduh, kalau itu apa sih Amin? Saya tuh bingung lihat Amin Rais ini ya. Sepertinya hidup dia tidak tenang sebelum bisa ngalahin Pak Jokowi. Waduh, tapi ngalahin Gibran aja Anda tak sanggup, apalagi ngalahin Jokowi, Amin. Aduh. Anak Anda berapa orang yang masuk politik? Bisakah anak Anda mengalahkan anak Jokowi? Nggak mungkin, Amin. Karena Anda beserta anak Anda itu tidak dicintai rakyat sebanyak Pak Jokowi. Mungkin Anda hanya dicintai segelintir orang dari Partai Umat. Itu pun hanya segelintir, nggak semuanya. Kalau Pak Jokowi, satu partai PSI, itu aja udah cinta sama Pak Jokowi. Ditambah dengan masyarakat luas. Aduh, udahlah Bung Amin, Anda urus aja hidup Anda sendiri, urus partai Anda, biar nanti bisa lolos verifikasi KPU, kemudian bisa meraup suara di pemilu 2029 nanti. Nggak usah ngurusin orang, nggak usah. Oke, Amin. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.